Kekhawatiran Kolonel Latif dalam rapat terakhir G30S. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Dalam rapat terakhir menjelang pelaksanaan G30S, Latif memberikan analisis tentang peta pasukan di Jakarta. Kolonel Abdul Latif adalah Komandan Brigade Infanteri Kodam 5 Jaya, Jakarta Raya. Dia tinggal Jalan Cawang 1 Kafling 524, 525, Jatinegara bersama keluarganya. Rumah Latif menjadi tempat 3 rapat penting terkait tragedi 1965. Pertama, rapat berlangsung pada 22 Agustus 1965. Disusul rapat kedua 29 Agustus 1965 dan terakhir rapat pada 6 September 1965. Kesemuanya, 3 rapat itu berlangsung pada malam hari. Tuduh Auditor Militer Letnan Kolonel Iskandar dalam persidangan Letkol Untung Samsuri, pemimpin gerakan 30 September, seperti tercatat dalam buku gerakan 30 September di hadapan Mahmiluk, perkara Untung. Sebelum rapat di rumah Latif, ada rapat lain yang berlangsung di rumah Kapten Wahyudi di Jalan Sindang Laya nomor 5. Mereka yang hadir nyaris selalu sama. Ada Letnan Kolonel Untung, Sam Kamaruzaman, Suyono, Supono, Latif, dan tentu saja tuan rumah Wahyudi. Dalam rapat di rumah Latif, peserta rapat adalah orang-orang yang sama seperti di rumah Wahyudi, ditambah kehadiran Mayor Agus Sigit, Komandan Batalion 203 Kodam Jaya, yang tinggal di Jantung Blok H. Setelahnya, rapat diadakan pada 12 September 1965, 17 September, 26 September, 28 September. Sedangkan rapat terakhir berlangsung pada 29 September 1965. Rapat diadakan di beberapa tempat dan rapat terakhir berlangsung di rumah Sam Kamaruzaman di Jalan Pramuka, Jalan Rawasari, Buntu, Jakarta. Mereka yang hadir juga sama. Dalam rapat-rapat itu, semua yang hadir memakai pakaian preman, sipil. Dalam rapat terakhir di rumah Sam, peserta rapat ketambahan Brigadir Jenderal Suparjo yang baru saja pulang dari Kalimantan Barat. Dalam rapat terakhir itu, seperti dicatat Victor M. Fick dalam kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, terbit 2005. Latif mengeluhkan kehadiran 60.000 tentara reguler yang tidak ikut dalam gerakan 30 September 1965 yang sedang mereka rancang. Latif khawatir mereka akan menjadi lawan pasukan G30S. Pasukan berjumlah besar di Jakarta itu diantaranya berada dalam kendali Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Cukup jelas bagi Latif, seluruh pasukan Angkatan Darat yang tidak bisa dipastikan berada di kubu mereka sebagai hal serius untuk diwaspadai. Tentara adalah lawan paling berat bagi Partai Komunis Indonesia. Latif, seperti diakuinya,
sejak masih berusia 16 tahun sudah pernah bertempur melawan serdadu Jepang bersama Knil. Setelahnya, dia pernah dilatih militer Jepang. Di masa revolusi, dia bergabung dengan Republik dan mulai menjadi perwira. Dia juga menjadi pawan Soeharto saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949. Pada 1965 kelam itu, Latif sudah berkarir lebih dari 20 tahun di dunia militer. Karir yang cukup panjang dan jelas, ia punya pengalaman. Jadi kekhawatirannya soal 60.000 tentara yang tidak jelas keberpihakannya tidak bisa diremehkan begitu saja. 2 hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, dia beserta keluarganya mendatangi rumah keluarga Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Dalam pertemuan itu, Latif mengaku hendak menanyakan adanya info Dewan Jenderal sekaligus melaporkannya kepada Soeharto. Menurut Latif, Soeharto malah mengatakan ia telah tahu hal itu. Sehari sebelum datang ke rumah Soeharto, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta bernama Subagio memberitahukan adanya info Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup d'etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Kepada Latif, jenderal dari Kemusuh itu mengatakan akan mengadakan penyelidikan terkait isu tersebut. Menurut catatan John Rosa dalam Dalih Pembunuhan Massal terbit 2008, pada pertemuan itu rupanya Latif dan Soeharto bicara soal pertukaran rumah. Sebagai perwira komando distrik Jakarta, Latif mendapat sebuah rumah besar bekas kediaman Duta Besar Inggris. Latif mengatakan bahwa ia berencana memberikan rumah itu kepada Soeharto dan kemudian ia dan keluarganya pindah ke rumah Soeharto yang lebih sederhana. Tak hanya pada 29 September, Latif menemui Soeharto. Pada 30 September 1965 pun mereka bertemu lagi. Bukan di rumah Soeharto, melainkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan sal tempat Tommy dirawat. Aku Soeharto dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang disusun Ramadhan KH. Namun lain lagi dengan versi Latif. Ia mengatakan malam itu lagi-lagi ada pembicaraan soal G30S. Bahwa malam itu mereka, Gerakan 30 September, bersama beberapa komit pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden. Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif kemudian bertemu untuk melakukan koordinasi akhir dengan Brigadir Jenderal Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya. Malam itu, Untung yang sehari-hari adalah Komandan Batalion Kawal Kehormatan Pengawal Presiden, Cakra Birawa, bertindak sebagai pemimpin G30S. Selain menyatakan gerakan tersebut dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), Pengadilan Militer atau Mahmiluk menyatakan Untung bersalah karena menjadi pemimpin gerakan yang menghilangkan nyawa para jenderal staf umum Angkatan Darat, termasuk di dalamnya Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani pada 1 Oktober 1965. Gerakan ini berakhir buntu karena dalam waktu singkat dihantam pasukan yang pada 29 September 1965 sudah dicemaskan Latif sebagai belum jelas keberpihakannya. Soeharto ternyata tak seperti yang dipikirkan Latif. Soeharto justru menjadi panglima penggebuk G30S dengan mengerahkan terutama pasukan resimen para komando Angkatan Darat RPKAD dan pasukan-pasukan Kostra. Abdul Latif yang meninggal pada 6 April 2005 tentu saja merasa dongkol atas pengkhianatan Soeharto itu. Apalagi Latif dipenjara bertahun-tahun setelah G30S
dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.